Iran membantah keterlibatannya dalam serangan drone terhadap kilang minyak Saudi Aramco di Ras Tanura 2 Maret 2026 lalu. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Majid Takht Ravanchi, menyatakan bahwa Iran tidak bertanggung jawab atas serangan tersebut. Ravanchi juga menjelaskan kepada pihak Saudi bahwa Aramco bukanlah target angkatan bersenjata Iran. Namun penolakan ini menyisakan teka-teki. Jika bukan Teheran, lantas siapa aktor di balik sabotase fasilitas minyak terbesar di Timur Tengah tersebut? Apakah ada pihak yang sengaja memancing di air keruh? Dan apa sebenarnya motif utama serangan ini? The Iranian drones have struck oil refineries. A Shahid 136 drone once again being used to struck. Pada hari Senin sore tanggal 2 Maret 2026, serangan drone menghantam kilang minyak Ras Tanura milik Saudi Aramco di pesisir Teluk Persia. Warga melaporkan kepulan asap tebal dari fasilitas vital tersebut. Insiden ini pun memicu kebakaran di kompleks penyulingan yang menjadi salah satu pusat ekspor minyak utama Arab Saudi. Pihak Saudi langsung bereaksi keras atas kejadian tersebut. Menteri Luar Negeri Saudi, Faisal bin Farhan Al Saud, menuding Iran bertanggung jawab atas serangan tersebut. Ia yakin rudal-rudal yang menyasar Aramco datang bukan dari Yaman, tapi dari arah utara, yakni Iran. Pihak Saudi mengklaim bahwa serangan ke fasilitas perusahaan minyak Saudi Aramco ini menggunakan senjata buatan Iran. Itulah alasan mengapa Riyadh menganggap Teheran sebagai pihak yang bertanggung jawab. Berselang beberapa saat, tepatnya malam hari, sebuah serangan kembali terjadi. Kali ini menyasar Qatar, tepatnya kompleks industri Ras Laffan. Serangan tersebut secara spesifik menyasar fasilitas energi milik Qatar Energy dan wilayah industri Mesaieed. Target spesifik meliputi tangki air pembangkit listrik dan fasilitas pemproses gas. Serangan ini mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur pemrosesan gas dan memaksa perusahaan menghentikan seluruh operasional dari produksi LNG sebagai langkah pencegatan darurat. Pihak Kementerian Pertahanan Qatar mengonfirmasi bahwa Iran adalah pihak yang menyerang sebuah tangki air di Mesaieed dan fasilitas milik Qatar Energy di kawasan industri Ras Laffan. Serangan lain juga terjadi di pelabuhan Jebel Ali di Uni Emirat Arab dan fasilitas gas di Manamah, Bahrain. Narasi Barat menyebut ini sebagai strategi Iran untuk melumpuhkan ekonomi negara-negara Barat yang beraliansi dengan Amerika Serikat. Travel hub in the country that has thousands of people coming through on a daily basis and of course. Tidak ingin menjadi kambing hitam, Iran pun membantah tuduhan tersebut. Meskipun Iran sedang gencar melakukan serangan balasan terhadap negara-negara tetangga, pejabat di Teheran membantah keras terlibat dalam insiden Ras Tanura. Sumber militer Iran yang berwenang sebagaimana dikutip dari kantor berita Tasnim milik IRGC mengatakan semua kepentingan Amerika Serikat dan Israel di bagian manapun di kawasan ini adalah target sah Iran dan semuanya akan terus diserang, namun fasilitas minyak di negara-negara kawasan tidak pernah dan bukan merupakan target serangan Iran. Tidak cukup dengan membantah keterlibatannya dalam serangan drone tersebut, Iran juga bereaksi keras dengan melemparkan balik bola panas ke pihak lawan. Militer Iran mengklaim bahwa manuver udara tersebut merupakan operasi bendera palsu atau false flag yang didalangi oleh Israel. Teheran berargumen bahwa serangan terhadap fasilitas berkapasitas 550.000 barel per hari itu hanyalah taktik pengalihan isu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, melempar peringatan keras bahwa Tel Aviv sedang merancang skenario berbahaya untuk menyeret seluruh kawasan Timur Tengah ke dalam perang terbuka yang tak terkendali. Menurutnya, Israel dan Amerika Serikat meluncurkan serangan drone dari pangkalan militer di negara-negara Arab ke wilayah sipil dengan tujuan mengadu domba negara-negara Arab agar menyerang Iran dan memicu konflik antar negara Muslim. Bahkan Iran juga mengingatkan semua negara-negara Arab untuk mewaspadai kalau pelabuhan Fujairah di Uni Emirat Arab adalah target sandiwara Israel berikutnya. Dampak dari serangan tersebut yang berakibat pada stok energi dunia dipergunakan untuk menyudutkan Iran di mata internasional, sekaligus menutupi agresi Israel terhadap infrastruktur sipil Iran.
Klaim Iran ini turut dibenarkan dan diamplifikasi oleh komentator politik Amerika Serikat, Tucker Carlson. Menurutnya serangan ini memang adalah operasi false flag. Ia secara tajam menuding Mossad sebagai dalang di balik serangan tersebut. Misinya satu, menyeret Riyadh ke dalam lubang konflik yang lebih dalam melawan Teheran. Carlson mengklaim telah mengantongi data intelijen yang menunjukkan adanya pergerakan agen asing di tanah Saudi. Menurutnya, serangan ini adalah upaya sistematis untuk memanipulasi persepsi internasional agar percaya bahwa eskalasi militer di Teluk sudah tidak terelakkan. Pernyataan Carlson muncul berbarengan dengan desas-desus intelijen mengenai penangkapan agen-agen Mossad di Arab Saudi dan juga Qatar yang diduga merencanakan akses pengeboman. Para tersangka ini disinyalir tengah merencanakan atau merancang sabotase lanjutan terhadap infrastruktur vital energi negara. Meski Riyadh belum mengonfirmasi atau mengkonfirmasi secara resmi apakah para tahanan tersebut terafiliasi dengan Mossad, penangkapan ini mencerminkan kegelisahan nyata di internal Saudi. Di satu sisi, Riyadh tetap menunjuk Iran sebagai biang keladi. Di sisi lain, bayang-bayang infiltrasi intelijen asing mulai menghantui kedaulatan mereka. Israel sendiri secara resmi menolak keras dan mengabaikan tuduhan false flag tersebut. Tel Aviv memosisikan narasi yang dilontarkan Tucker Carlson dan Teheran sebagai bentuk propaganda di tengah gempuran militer besar-besaran yang sedang berlangsung. Israel menyatakan bahwa lebih dari 600 target di Iran telah dihantam, termasuk pusat intelijen dan peluncur rudal. Dengan mengakui serangan terbuka ini, Israel ingin menunjukkan bahwa mereka tidak perlu melakukan operasi rahasia atau false flag di negara sekutu seperti Arab Saudi jika mereka bisa menyerang jantung Teheran secara langsung. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengklaim bahwa pengeboman terhadap kilang Aramco dan fasilitas energi di kawasan Teluk adalah bukti nyata dari agresi Iran yang meluas. Ia juga menyebut narasi yang mengalihkan kesalahan kepada pihak lain sebagai upaya Iran untuk menciptakan bahaya regional yang lebih luas dan menuntut komunitas internasional memutus hubungan diplomatik dengan Teheran. Sementara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sendiri dengan lugas menyampaikan bahwa serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran dalam rangka menyelamatkan dunia dari terorisme. Ia mengklaim bahwa Israel menargetkan pemimpin Iran, sementara Iran mengincar warga sipil. Pernyataan yang sangat ironis, mengingat sehari sebelumnya Israel justru membunuh 190 orang dalam sebuah serangan rudal ke sebuah sekolah dasar khusus perempuan di kota Minab. When I stand here in a place that was bombarded by the terrorists in Tehran against Teori operasi bendera palsu dan strategi adu domba ini kini menjadi polemik di tengah kecamuk perang di kawasan. Beberapa waktu sebelumnya, 6 negara Arab seperti Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Yordania, Kuwait, dan Uni Emirat Arab mengeluarkan kecaman keras terhadap Iran atas serangan rudal dan drone yang dinilai membabi buta serta tidak bertanggung jawab di berbagai wilayah kedaulatan kawasan. Serangan yang menyasar wilayah Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, hingga Uni Emirat Arab ini dianggap sebagai eskalasi berbahaya karena menargetkan infrastruktur sipil dan membahayakan warga di negara-negara yang sebenarnya tidak terlibat dalam konflik. Namun yang cukup aneh adalah pernyataan bersama tersebut juga menyertakan Amerika Serikat sebagai pihak yang secara resmi aset dan kepentingannya ditarget oleh Iran. Dengan terbelahnya negara-negara Arab ini justru menunjukkan arah skenario yang sebenarnya. Kawasan ini kini benar-benar terbelah, menjadi pendukung Amerika Serikat yang melawan kontra dengan Amerika Serikat dan Israel. Tak cuma itu, perang yang berkecamuk di Timur Tengah ini telah membuktikan bagaimana energi tidak lagi dipandang sebagai komoditas belaka, melainkan juga alat tekan dan tawar-menawar. Fasilitas Ras Tanura di Arab Saudi dan Ras Laffan di Qatar merupakan nadi utama yang memompa energi ke seluruh penjuru bumi. Sebagai kilang penyulingan terbesar di pesisir Teluk, Ras Tanura mengolah sekitar 550.000 barel minyak mentah setiap hari, sementara Ras Laffan adalah pusat produksi gas alam cair terbesar di dunia. Keduanya penopang utama industrialisasi Asia dan ketahanan energi Eropa, terutama di tengah upaya global mencari alternatif pasokan gas.
Keduanya sangat vital bagi perekonomian kawasan dan global. Gangguan permanen langsung terdampak. Sesaat setelah pengumuman penghentian produksi sementara, hanya dalam hitungan jam, harga minyak mentah Brent meroket 10%, sementara pasar gas Eropa mengalami kenaikan massal dengan kenaikan harga hingga 50%. Lumpuhnya kedua fasilitas ini secara bersamaan akan memicu kiamat ekonomi. Terhentinya operasional akan menyebabkan defisit pasokan global yang instan, memicu lonjakan harga minyak dan gas hingga ke level yang tidak terkendali. Inflasi global akan meledak, biaya infrastruktur melambung, dan risiko resesi menghantui negara-negara pengimpor energi. Upaya sistematis untuk menghentikan produksi ini bertujuan menciptakan kekacauan geopolitik. Gangguan stabilitas produksi dikehendaki untuk melemahkan posisi tawar aliansi strategis Arab Barat dan memang dunia masuk ke dalam meja perundingan di bawah tekanan krisis. Nah, dalam situasi ini, energi bukan lagi sekadar komoditas, melainkan senjata pemusnah masalah ekonomi yang digunakan untuk mengubah peta kekuatan dunia melalui kekacauan pasokan.